Saya ulangi ya pertemuan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar IPA di semester 1 ini. Nah, sekarang kalian ambil buku tulis, kemudian buku paket IPA yang sudah kalian pinjam dari sekolah ya. Tadi di awal saya sudah memberikan pengantar, perkenalan ya. Sengaja tidak saya beri suara supaya kuotanya tidak banyak habis ya. Nah, IPA semester 1 akan kita pelajari 6 bab, mulai dari gerak benda, kemudian sampai sistem peredaran darah. Ini akan kita pelajari dari rumah ya, tidak pertemuan seperti dulu ya. Ya, tapi kita tetap harus semangat ya. Kita belajar dengan sungguh-sungguh karena kita tidak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru, tidak bisa bertanya kepada teman secara langsung. Tapi jika kalian ada pertanyaan, langsung saja ke WA Group atau japri saya langsung. Nah, kita mulai pada bab 1 yaitu gerak benda. Benda itu ada dua macam ya, benda mati dan benda hidup. Pelajari benda mati dulu ya, atau benda ya. Nah, perhatikan di sini. Ini sudah musim ini ya, bersepeda ya untuk menjaga kesehatan ya. Tentu saja sepeda itu bergerak ya. Sepeda itu bergerak. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu ada 3. Kita ingin tahu konsep gerak, gerak itu apa, jarak dan perpindahan apa bedanya, kelajuan dan kecepatan ya, itu nanti kita akan menghitung kelajuan dan kecepatan. Nah, konsep gerak yang pertama ya, ini ada contoh mobil bergerak dari garis start ya, yang bergerak itu mobil. Dari mana? Dari garis start. Jadi start itu kita anggap sebagai acuannya ya. Nah ini mobil bergerak terhadap lampu ya. Lampu itu sebagai acuannya ya. Ada lampu merah, kuning, ya hijau ya. Mobil ini bergerak makin mendekat ya. Jaraknya makin lama makin kecil ya, makin dekat ya. Dari 10 meter menjadi 5 meter, menjadi 3 meter begitu. Tapi tadi yang mobil balap tadi itu jaraknya malah makin jauh. Jadi bergerak dari garis start sehingga jaraknya makin jauh. Oke, jadi dari dua contoh tadi maka kesimpulannya apa? Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan atau tempatnya dari titik acuan atau patokan. Pada gambar 1 titik acuannya itu garis start ya. Mobil bergerak dari garis start sehingga makin jauh, jaraknya makin jauh. Sedangkan pada contoh 2 mobil sedan yang merah tadi itu jaraknya terhadap titik acuannya lampu itu makin dekat. Jadi ada perubahan ya, ada perubahan jarak, ada perubahan kedudukan pada dua contoh tersebut. Nah, ini ada latihan ya, nanti kamu tulis di buku tulis ya. Kemudian jawabannya kamu kumpulkan ya. Kamu japri ke saya langsung. Ada namanya ya, ada jawaban, ada foto, kemudian ada namanya. AB ya. Seorang pengibar bendera bergerak ya, seperti di upacara-upacara itu benderanya dibawa di depan ya, di tangannya ya. Ia berjalan menuju tiang pengibaran bendera ya. Apakah itu dikatakan bergerak? Berikan penjelasanmu. Kemudian apakah pengibar bendera bergerak terhadap tiang bendera? Nah, berikan penjelasanmu ya. Jadi inti bergerak itu ada perubahan jarak, ada perubahan kedudukan ya terhadap titik acuan. Kita akan membedakan antara jarak dan perpindahan. Apa itu jarak
panjang lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir, atau jarak lurus dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, ini jika bendanya bergerak misalnya dari barat ke timur, kemudian belok ke utara. Nah, itu kan berlaku, ini ditarik jarak lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Nanti ada ya. Nah, ini contohnya ada di buku kalian juga ya. Kamu berangkat dari rumah ke sekolah. Jarak rumah ke sekolah, nah, itu melalui 2 jalan ya. Lurus kemudian belok ya. Di Pasar Waduk-Ngasih belok ya. Dari rumah ke belokan itu 1 km. Dari belokan sampai ke sekolah 1 km. Jadi jarak berangkat ya dari rumah ke sekolah berarti 1 km ditambah 1 km. Itu menghasilkan 2 km. Itu jarak. Tetapi kalau ditanyakan perpindahan berangkat, nah, dari rumah ke sekolah, maka harus ditarik garis lurus. Dari rumah tarik garis lurus ke sekolah. Jadi garisnya itu melalui atau melewati hotel itu ya. Kalau sudah dari sekolah tentunya pulang lagi ya. Sekolah, pulang, belok ke rumah. Nah, itu jarak yang ditempuh dari rumah pergi ke sekolah, dari sekolah pulang ke rumah. Nah, maka berangkatnya 2 km, pulangnya juga 2 km ditambah ya, semuanya ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ya. Tetapi perpindahannya, nah ini lain. Perpindahan tadi kan memperhatikan posisi awal dan posisi akhirnya ya. Kalau awalnya itu berangkat dari rumah, kemudian pulang tiba di rumah, maka dikatakan tidak berpindah. Kenapa? Karena tetap di rumah ya. Sehingga perpindahannya 0 km. Nah, ini contoh juga ya. Nah, saya misalkan seorang anak berjalan dari Z ke X ke P ya. Maka berapa jaraknya? Berapa perpindahannya ya? Jarak itu dijumlah semuanya ya. Misalnya saya atau kamu berjalan 5 langkah ke depan, terus 2 langkah ke depan lagi, maka jaraknya adalah 5 tambah 2 ya. Terus mundur lagi 2 langkah, maka jaraknya ditambah lagi 2. 5 tambah 2 tambah 2 ya, 9. Tetapi kalau perpindahan tidak demikian. Maju, ini contoh loh ya, bukan yang digambar loh ya. Maju 5 langkah, kemudian maju lagi 2 langkah, kemudian mundur 2 langkah. Maka perpindahannya adalah 5 ditambah 2 dikurangi 2. Posisi awalnya tadi di 0 awal berangkat, kemudian 5 ya, ditambah 2 dikurangi 5. 5 ditambah 2 saya ulangi, 5 ditambah 2 dikurangi, mundur lagi 2 langkah ya. 5 ditambah 2 dikurangi 2. 5 hasilnya. Jadi seperti itu. Nanti ini contoh, kamu tulis juga di buku tulismu, kerjakan ya. Sama seperti yang tadi. Nah, ini gambar ini ya, ini juga nanti kamu coba kerjakan ya. Ini lintasannya yang pertama berupa lingkaran ya. Jarak mengitari satu kali lingkaran. Nah, lingkarannya jari-jarinya 7 meter. Maka mencari jaraknya yaitu yang dikelilingi lingkaran itu. Keliling lingkaran rumusnya apa ya? Tahu itu. Tapi kalau perpindahannya satu lingkaran, awalnya di mana?
mutar lagi, nah ke tempat awal. Nah, perpindahannya berapa? Nah, sebelahnya ini sebuah mobil bergerak dari A ke B kemudian ke C, A ke B ke C, ya. Berapa jaraknya? A ke B ke C. Berapa perpindahannya? Nah, kalau perpindahan seperti di berangkat ke sekolah tadi, tarik garis lurus dari rumah ke sekolah. Sama seperti ini. Tujuannya kan ke C, tapi lewatnya itu AB kemudian BC. Kalau jaraknya AB kemudian B ke C, tapi kalau perpindahannya A langsung ke C. A langsung ke C itu tidak ada jalannya sebenarnya. Tetapi kalau ditanyakan perpindahan, dibuat seolah-olah itu ada jalannya, ya. Nah, ini titik-titik ini adalah menandakan bahwa itu gerak lurus beraturan. Jarak antar titik itu sama, ya. Jarak antar titik sama. Jadi setiap satuan waktu yang sama menempuh jarak yang sama. Nah, ini beberapa contoh gerak lurus beraturan, ya. Gerak kereta api itu di lintasan lurus, ya. Kecepatannya tetap. Contoh lagi, nah ini kereta api, ya, rata-rata gerak lintasannya lurus, ya. Intinya tadi kecepatannya tetap, lintasannya lurus. Nah, seperti ini, ya. Kalau di bahasa Jawa ini dituang, ya, dituang di jalan lurus, ya. Lihat di speedometernya itu kecepatannya selalu tetap 40 km, ya. Tidak tambah cepat, tidak tambah pelan, ya, tetap 40 km. Nah, perhatikan ilustrasi ini, ya, sebuah mobil. Ada waktu T, kemudian ada jarak S, ya. Satuannya waktu sekon, satuannya jarak meter, ya. Menghasilkan V. V itu apa? V itu kecepatan. Nah, ini lintasannya. Setiap saat itu menempuh jarak yang sama. Waktunya sama, T1 ke T2. Nah, waktunya sama. T2 ke T3 waktunya sama. Nah, dari situ T1-nya 1, kemudian T3-nya 2, nah, T3-nya 3, lihat tabel. Maka antara T1 dan T2 itu butuh waktu 1 sekon. T2 ke T3 butuh waktu 1 sekon. Jadi ditambah 1, ditambah 1, begitu, ya. Jadi dalam waktu 1 sekon, nah jarak yang ditempuh 5 meter. S1. S2 5 meter. Nah, kalau 5 meter berarti S1 tambah S2 menjadi 10 meter. Tambah lagi 5 meter. 15, ditambah lagi 5 meter, 20, tambah lagi seterusnya, ya. Jadi penambahannya itu tetap 5 meter, ditambah 5 meter, ditambah 5 meter, ya. Perubahan waktunya juga tetap 1 sekon, tambah 1 sekon. Nah, jadi setiap 1 sekon itu bertambah jaraknya sebesar 5 meter, ya. Kecepatannya berapa? Nah, kecepatan kamu sudah tahu dulu di SD, di MI kelas 6. Kecepatan itu rumusnya apa? Nah, nanti kita ingat lagi, ya. Titik-titik itu kamu isi, ya. Kamu isi, ya, dengan rumus kecepatan. Grafik dari gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu ada dua macam. Yang pertama, kecepatan terhadap waktu. V-nya, V kecepatan, M S-1, nah, M per S, ya. Itu satuan dari kecepatan, meter per sekon. T-nya yang horizontal itu, yang datar itu waktu sekon. Nah, kalau kecepatan terhadap waktu garis lurus, ya, nilainya 5 itu kecepatannya, ya. Itu diperoleh dari tabel sebelumnya tadi. Kemudian kalau diperoleh
grafik jarak terhadap waktu bentuknya seperti ini. Ini diperoleh dari mana? Dari tabel yang tadi. Jadi masih ada hubungannya dengan tabel tadi. T 1 detik, jaraknya 5 sekon. S itu yang vertikal itu ya. Kemudian 2 sekon, 10. Karena ada penambahan 5. Waktunya penambahan 1. 2 menjadi 3. 3, 15. 4, 25. Nah, 5 berarti 25. Grafiknya garis miring ya. Lanjut. Nah, sekarang kita bahas rumusnya. Kecepatan itu V diperoleh dari jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Jarak tempuh itu S, satuan waktu kita simbolkan T. T itu time ya. V itu kecepatan, velocity ya. Kemudian kecepatan kita rumuskan jarak dibagi waktu. Jaraknya dibagi waktu kalau dituliskan simbol V sama dengan S per T. Kalau kita cari jarak, kita cari S-nya, itu kecepatan kali waktu atau V kali T. Kecepatan satuannya meter per sekon, kemudian jarak tempuh meter, waktu sekon. Bisa juga kecepatan itu kilometer per sekon ya. Kilometer per sekon. Umumnya kalau dalam kehidupan sehari-hari kecepatan itu kilometer per sekon. Kalau kecepatannya satuannya kilometer per sekon, maka jaraknya harus kilometer juga. Waktunya juga harus jam. Saya ulangi, kecepatan bisa juga dalam kilometer per jam. Bukan kilometer per sekon, kilometer per jam. Jaraknya kilometer, waktunya jam. Tetapi kalau kecepatannya meter per sekon, maka jaraknya dalam meter, waktunya dalam sekon ya. Nggak boleh jaraknya itu kilometer, waktunya sekon, nggak boleh ya. Ini sudah pasangannya, meter dengan sekon, kilometer dengan jam. Oke, lanjut. Ini ada latihan ya. Saya beri contoh untuk nomor 1 ya. Mira bersepeda ke rumah Adi yang berjarak 900 meter ya. Kalian tulis jarak 900 meter, berarti itu sebagai jaraknya. Ditulis S 900 meter. Jika waktu yang diperlukan 3 menit, nah T, nah, 3 menit itu kan waktu. T-nya 3 menit. Berapakah kecepatan Mira? Nah, ditanyakan kecepatan Mira. Kecepatan itu simbolnya apa ya? Nah, ya betul. Kecepatan itu simbolnya V ya. Ditanyanya kecepatan. Jadi diketahui S 900 meter, T 3 menit. Ditanya V ya. Satuannya perhatikan, itu meter dengan menit. Nah, kan tidak cocok itu dengan rumus tadi, dengan satuan tadi. Kalau meter harus dengan sekon, maka menit itu kamu ubah jadi sekon. Sehingga diperoleh nanti kecepatannya V sama dengan jaraknya dibagi waktunya dalam sekon. Ya, kamu tulis. Kemudian nomor 2, itu kamu coba sendiri ya. Butuh waktu berapa menit perjalanan ke sekolah, sehingga kamu bisa memperkirakan saya harus berangkat jam berapa supaya tidak terlambat tiba di sekolah jam 6.50. Itu cukup sekian dari pelajaran kali ini ya. Semuanya nanti kamu tulis di buku tulis yang harus dikerjakan, kemudian kamu kirim jawaban itu ke saya ya. Langsung dijabri aja. Jawaban itu nanti saya periksa, kemudian dalam waktu tertentu jawabannya akan saya share ke grup ya.
Setelah jawaban itu saya share ke grup, jawaban yang benar saya share ke grup, maka yang mengumpulkan setelah jawaban saya share tadi tidak saya nilai, tidak saya akui, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Tetap jaga kesehatan. Baca.